qurbaka minhu an takuna musyahidan lil qurbi wa illa famani abna anta wujuda qurbi. Dekat dengan Allah itu bukan dekat secara fisik, tapi dekatnya sir, bahkan dekatnya sirrul asror yang ada dalam kita. Dekatnya kolbu, dekatnya fuad, dekatnya lub yang ada dalam jiwa kita. Hari ini kita jauh dengan siapa? Dengan ibu kita secara fisik. Tapi hati kita kan masih bisa menyapa, minimal dengan doa, minimal dengan selalu berhusnudon pada apa yang sedang terjadi pada mereka saat ini. Dengan orang yang kita cintai, dengan orang yang kita sayangi di jauh sana, itu kan masih bisa dekat hati kita dengan cara mendoakan. Jadi jauh di mata, dekat dalam doa istilahnya. Berdoa terus-terusan kita pada Allah. Orang yang tidak ada di hadapan kita, untuk mereka yang tidak ada dalam hati kita, itu kan sesuatu perbuatan yang luar biasa. Satu perbuatan yang memang dianjurkan oleh para masyayikh, oleh para ulama. Jadi jangan sampai kita mendoakan hanya pada orang-orang yang terlihat. Makanya kalimat atau konteks doa itu ujungnya suka muslimin dan muslimat. Kan banyak di alam dunia ini, mukminin dan mukminat. Rea di alam dunia ini. Artinya apa? Gak mesti kita dekat. Contoh misalnya gini, Uwais Al-Qarni itu dekat gak secara fisik dengan Nabi? Enggak dekat, gak pernah ketemu. Tapi kenapa Rasulullah pernah memerintahkan para sahabatnya untuk memohonkan ampun agar siapa? Uwais Al-Qarni itu memohonkan ampun pada mereka. Artinya apa? Secara fisik jauh, tapi secara hati, secara batin itu dekat dengan Rasulullah SAW. Apa penyebabnya? Karena Uwais Al-Qarni menjalankan pekerjaannya, yaitu menggendong orang tuanya, mengurus orang tuanya. Sesungguhnya dia mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah Ta'ala, yaitu birrul walidain. Jadi bukan dekat secara fisik, akan tetapi dekat secara batin. Isinya apa saja? Bukan dekat secara fisik. Menyaksikan dengan kesadaran rasa. Kita punya rasa nggak? Punya ya. Gini, kita contohkan saja. Kalau hari ini kalian lapar, lalu kalian berusaha merasakan adanya opor ayam di hadapan kalian. Kutap-ketap moal, nelen ludah nggak? Lalu kalian membayangkan, kerma lapar, ngabayangkeun aya kue, aya roti O, roti B, roti C, di dahar, rasa coklat, sigana ngeuna, tiba-tiba nelen ludah aja. Betul kan? Artinya memang manusia itu punya yang namanya rasa. Jadi saksikan Allah dengan kesadaran rasa bahwa dia itu wujud secara sifat, secara af'al, secara asma, secara zat, dan tidak pernah hilang. Apalagi bisa masuk ke sirrul asror, rahasia yang ada dalam rahasia. Dia akan bisa bertajalli dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, harus selalu menyaksikan asma, af'al, sifat, dan zat Allah di setiap nafas kita. Harus mau menyaksikan itu. Ya konsep sederhananya, Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Apa yang terjadi itu siapa? Allah yang mengerjakan. La mawjuda illallah, itu. Yakini itu. Lalu jadikan itu sebuah kalimat persaksian dalam hati kita. Bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita hari ini, kita sakit, kita sehat, kita miskin, kita kaya, itu adalah bagian dari salah satu asma atau af'al atau sifat Allah Ta'ala. Oke, jadi berusahalah menjadi dekat dengan Allah dengan batin kita, bukan dengan fisik kita. Orang yang dekat dengan Allah itu tidak perlu pakai jubah, tidak perlu pakai udang. Itu kan bagian-bagian yang mubah yang akhirnya menjadi sunnah. Karena ada contoh dari Rasulullah SAW. Tidak perlu selalu berbicara tentang hal-hal agama setiap menitnya. Karena kan perlu yang namanya intermezzo dalam hidup ini. Nggak penting kita itu bawa tasbih kemana-mana. Yang demikian itu namanya dekat secara fisik. Orang dekat secara fisik itu belum tentu sayang. Orang dekat secara fisik itu belum tentu muncul yang namanya rasa kanyaah. Belum tentu. Buktinya kalian kan tadi pertanyaannya kan itu. Sekelas Pak, itu dekat secara fisik. Tapi hatinya jauh. Sekamar Pak, deket deh. Kasurna gigireun urang pika sebelen teh. Itu kumaha dekat secara fisik. Tapi jauh hatinya. Nah, dengan Allah, dekatkan hati kita secara batin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Nah, ada dalilnya apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahkan Allah itu kedekatannya melebihi dekatnya urat leher. Artinya dekat yang tidak bisa diukur oleh jarak, dekat yang tidak bisa terukur oleh apapun. Itu adalah kedekatan Allah dengan manusia. Oke. Al-haqaiqu tarudu fi hali tajalli majmalatan wa bi'adil. Oke. Ilmu hakikat datang pada saat tajalli, penampakan Allah di dalam hati hambanya. Dan setelah tajalli akan tampak dengan jelas ilmu hakikat tersebut. Ada yang disebut dengan ilmu laduni. Ilmu laduni itu apa?
pengetahuan yang tidak pernah dipelajari oleh kita, pengetahuan yang tidak pernah kita susuri jalannya, tapi kita menjadi tahu. Kita hari ini belajar tentang musyahadah, hari ini belajar tentang mukasyafah, hari ini belajar tentang kemarifatan, teori-teorinya. Tapi sesungguhnya ketika kita sampai pada al-haqiqah, sesungguhnya ketika kita tajalli pada Allah, itu bukan dari hasil apa yang kita pelajari. Itulah yang disebut dengan ladunni. Itu yang terjadi pada Nabiullah Khidir alaihis salam. Min ladunna ilma. Karena Khidir memiliki ilmu dari sisi kami. Kan itu kalimatnya. Jadi ilmu laduni itu apa? Ilmu laduni itu adalah ketika seorang hamba mata kalbunya sudah terbuka, bisa menyaksikan Allah di setiap nafasnya. Itu laduni namanya. Nah, lanjutannya apa? Lanjutannya, mata waradatil waridat al-ilahiyya ilaika hudamatil awaid alaika innal muluka idza dakhulu qaryatan afsaduha. Ketika cahaya Allah itu telah masuk ke dalam hatimu, maka ia akan menghancurkan kebiasaan-kebiasaanmu. Ketika cahaya Allah itu masuk ke dalam hatimu, maka dia akan menghancurkan kebiasaan-kebiasaanmu. Kebiasaan yang mana yang dihancurkan oleh cahaya Allah? Kebiasaan yang beraliansi pada kegelapan. Makanya Nabi itu minaz zulumati ilan nur, membawa dari kegelapan ke jalan yang terang benderang. Caranya supaya hati kita tidak gelap, hilang yang namanya syahwat, nafsu yang menjurus pada kejelekan, maka rahilah cahaya Allah. Cari jalan untuk mendapatkan cahaya Allah. Itu adanya pada ilmu apa? Yang disebut dengan ilmu ma'rifatullah. Orang kalau sudah mendapatkan kesempurnaan cahaya ma'rifat Allah, tidak akan ada lagi yang namanya mendekati maksiat. Tidak akan ada lagi yang namanya mendekati hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Bapak tidak sedang membicarakan apa fenomena yang terjadi, enggak. Jadi kata Al-Hikam, orang kalau sudah ma'rifatnya sempurna, sudah mendapatkan cahaya Allah, hatinya dipenuhi dengan tajalli cahayanya Allah, itu kebiasaan buruknya hilang. Jadi kalau seandainya masih ada orang yang mengaku bahwa dirinya adalah manusia yang suci, dirinya adalah manusia yang dekat dengan Allah, manusia yang kasyaf, tapi kebiasaan-kebiasaan buruknya masih ada, nah itu patut dicurigai. Bukan disalahkan, tapi patut dicurigai. Karena bisa jadi kemaksiatan, kebiasaan buruk yang dia kerjakan padahal dia sedang menjadi seorang salikin, itu ujian buat dirinya. Nah, di sini kita kan berpihak pada posisi tengah-tengah. Artinya ketika ada orang katanya salik, katanya seorang mursyid, katanya orang ahli ma'rifat, katanya ahli toriko, kok kebiasaan buruknya masih ada? Udah kita husnudon aja. Bisa jadi itu ujian buat dirinya. Kalau dia bisa melewati itu, ada pertobatan, akhirnya dia pun akan sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pasti, kalau sudah sempurna cahaya Allah dalam kalbu kita, dalam batin kita, masuk pada sirul asrar dalam diri kita, maka kebiasaan-kebiasaan buruk itu akan hilang dengan sendirinya. Sebetulnya bukan hilang, tapi tertutupi. Begitulah cahaya Allah. Makanya timbangan baik, timbangan buruk. Kalau timbangan baiknya itu besar, maka dia akan selamat. Kalau timbangan buruknya itu kecil atau rendah ukurannya, maka dia tidak akan selamat. Artinya keburukan itu masih ada dalam diri kita, cuman tertutupi oleh cahaya-cahaya Allah. Kunaon anak kiai boraradung minta ampun, tapi geus gedena cara diajengan gede. Cara go tirakat kolotna, cara go tirakat indungna, ikhlas keur ngajarna. Itu tertutupi kenakalan-kenakalan anak-anak itu, tertutupi apa-apa? Oleh keberkahan kelakuan orang tuanya. Sekali lagi bahwa ketika Allah sudah memasukkan kesempurnaan cahaya pada batin seseorang, maka kebijaksanaan akan muncul, kebiadaban itu akan hilang. Di dalam Al-Quran, innal muluka idza dakhulu qaryatan afsaduha. Para prajurit dan pengawal raja apabila masuk ke suatu perkampungan, mereka akan menghancurkannya. Jadi prajurit-prajurit cahaya itu akan menghancurkannya, akan memendam. Makanya kalau pengen selamat, cuman satu, cari ilmu ma'rifat, cari ilmu yang berkaitan dengan cahaya-cahaya Allah. Suatu saat nanti akan hilang tuh yang namanya kebiadaban-kebiadaban dalam diri kita.